Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, semua umat Islam itu diwajibkan melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Apa sih itu sholat dan bagaimana cara pelaksanaannya? Bersama saya, Kak Aminatul Zahra, kita akan membahas dan belajar bersama-sama. Yuk, let's go! Nah, sholat adalah ibadah berupa perkataan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram hingga salam. Dan dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian, apa saja sih syarat-syarat sholat? Nah, syarat sholat itu terbagi dua. Ada syarat sah sholat dan ada syarat wajib sholat. Nah, syarat sah sholat itu yang pertama adalah suci badan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Dan yang kedua adalah suci badan, tempat, dan pakaian. Yang ketiga adalah menutup aurat. Adik-adik tahu batasan aurat laki-laki dan perempuan? Nah, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badannya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya adalah telah sampai waktu sholat. Jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat zuhur sebelum azan berkumandang. Misalkan jam 10 atau jam 9. Yang terakhir syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Kiblat kita itu di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Nah, kemudian ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama ada Islam, baligh, berakal, telah sampai dakwah, suci badan dari haid dan nifas. Kemudian ada terjaga, artinya melaksanakan sholat dalam keadaan sadar, tidak sedang tidur atau tidak sedang mabuk. Kemudian ada sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat itu terbagi dua, ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah amalan-amalan salat yang jika ditinggalkan maka perlu diganti dengan sujud sahwi, seperti membaca tasyahud awal, membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal, membaca salawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca doa kunut saat salat subuh atau saat salat witir di bulan Ramadan terakhir. Selanjutnya ada sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan-amalan sholat yang dilakukan ketika sholat, namun jika tertinggal tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, seperti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, memandangi tempat sujud, membaca doa iftitah, mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah, tumak nina sebelum atau sesudah membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek setelah membaca surah Al-Fatihah, mendengarkan bacaan imam ketika menjadi makmum, kemudian ada takbir intiqal setiap kali berganti gerakan. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang membatalkan sholat? Nah, hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu ada tertawa, makan, minum, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, membelakangi kiblat, merubah niat, berhadas kecil ataupun hadas besar, kemudian bergerak 3 kali berturut-turut atau lebih. Selanjutnya, apa saja sih rukun-rukun sholat? Nah, rukun-rukun sholat itu terbagi menjadi 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka kita bisa melakukan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka kita bisa melakukan sholat dengan cara berbaring. Yang kedua adalah membaca niat. Niat ini termasuk dalam rukun qalbi, artinya harus diucapkan di dalam hati. Nah, setiap sholat itu memiliki niatnya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah takbiratul ihram, artinya membaca Allahu Akbar saat memulai sholat. Lalu yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah.
Yang kelima adalah ruku, artinya kita membungkukkan badan kita sehingga kepala, leher, dan belakang punggung kita ini sejajar. Kemudian kedua telapak tangan kita menyentuh masing-masing lutut. Yang keenam adalah i'tidal, artinya bangkit kembali dari ruku dan berdiri tegak. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali beserta tumak ninah, artinya kita meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, dan kedua lutut, kemudian 2 telapak kaki ke lantai atau ke tempat sujud. Yang kedelapan adalah duduk antara 2 sujud sembari menunggu sujud berikutnya. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh adalah membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 adalah membaca sholawat setelah membaca tasyahud akhir. Kemudian dianjurkan lagi melanjutkannya membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Yang ke-12 adalah salam, artinya menoleh ke sebelah kanan. Sedangkan salam menoleh ke sebelah kiri itu adalah sunnah. Yang ke-13 adalah tertib, artinya urutannya tidak tertukar-tukar, teman-teman. Lalu, apa saja sih bacaan-bacaan sholat? Yuk kita belajar dan baca sama-sama ya. Niat-niat sholat itu yang pertama ada sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah niat salat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah niat salat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat adalah niat salat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah niat salat maghrib. Usolli fardal maghribi 3 raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ada bacaan ruku'. Subhana rabbiyal azim. Dibaca 3 kali. Selanjutnya ada bacaan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lalu ada bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Dan bacaan duduk antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terakhir ada lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana cara pelaksanaan sholat? Yuk kita lihat sama-sama. Pertama-tama adalah berdiri, membaca niat, kemudian takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surah-surah. Ruku', i'tidal atau bangkit dari ruku', sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Semua gerakan dilakukan sambil membaca doa yang telah disebutkan sebelumnya. Run.